Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 25 Januari 2025 dengan judul Racikan Gila. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang kepadamu, karena kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu, untuk kami mengerti dan memahami tentang kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari dan dengar di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Lukas 22 ayat 14 hingga ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Mari ikuti penjelasannya. Racikan kokaina yang keras dibuat dengan memanaskan ramuan kokaina, yaitu hidroklorida, soda, kue, dan air. Penguapan kemudian menyisakan sedikit batu. Ketika batu ini dihirup oleh seseorang dalam waktu 8 detik, 80% kokain masuk ke dalam otak, menyebabkan otak melepaskan dopamin, hormon kesenangan. Hal ini menyebabkan sakau yang kuat bertahan selama 1 atau 2 menit. Setelah mengalami sakau yang pertama, 60 hingga 80% penggunanya menjadi kecanduan. Dalam beberapa jam mereka kembali untuk mendapatkan dosis berikutnya. Ketika mereka mencoba sakau yang kedua kali, mereka tidak dapat mencapai tingkat yang pertama karena otak mereka hanya memiliki lebih sedikit dopamin yang dilepaskan. Jadi mereka mencoba lebih banyak obat dan mendapat lebih sedikit rangsangan yang akhirnya berujung pada depresi. Karena kegagalan sakau racikan ini sangat menyakitkan, para pecandu menggunakan obat-obatan lain untuk menghentikannya, seperti ganja, alkohol, atau heroin. Pecandu menjadi sakau karena apapun yang akan mengingatkan mereka, uang, perhiasan, dan mereka harus mendapatkan apa yang membuat mereka ketagihan, bahkan jika itu berarti membunuh seseorang. Apa yang bisa dilakukan? Dr. David F. Allen, seorang psikiater yang seumur hidupnya telah mempelajari perilaku pengguna obat-obatan terlarang, melihat bahwa pendekatan rohani memegang harapan besar untuk membantu para pecandu. Dia menggunakan cara perjamuan terakhir Tuhan bersama murid-muridnya sebagai modelnya. Komponen pertama haruslah kasih. Yesus berkata, "Aku sangat mengasihimu." Jika kita ingin membantu, kita harus membuka diri untuk menjadi sarana kasih Tuhan. Kedua, Yesus mempunyai waktu persekutuan dengan murid-muridnya. Ini membutuhkan waktu, namun kita harus memenuhi kebutuhan makanan para pecandu. Makanlah bersama mereka dan mendengarkan mereka. Ketiga, kita sudah harus menduga akan adanya perlawanan. Yudas menolak kasih Yesus, tetapi itu tidak menghentikan Yesus dari misinya. Kita tidak boleh berkecil hati. Keempat, Yesus menanggalkan jubahnya dan melakukan pekerjaan seorang hamba.
Kita tidak boleh bersikap, saya lebih baik dari Anda. Kelima, kesederhanaan. Tuhan kita mengambil baskom air, yaitu sesuatu yang sangat sederhana. Program-program untuk tidak harus mahal dan rumit untuk menjadi efektif. Keenam, melayani. Yesus membasuh kaki murid-muridnya termasuk kaki Yudas. Mungkinkah ujian sebenarnya dari kuasa kesembuhan Tuhan adalah ketika kita bisa membasuh kaki mereka yang berniat menghancurkan kita? Ketujuh, transenden. Hal ini sederhananya berarti meskipun ada masalah yang dahsyat, namun Tuhan tetap berkuasa. Dan jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat menjadi lawan kita? Tuhan, tolonglah saya agar saya dapat meneladani hidup Yesus dan berusaha membantu orang lain seperti yang Dia lakukan. Amin. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama Wakil, Bapak Bupati bersama Wakil, Bapak Wali Kota bersama Wakil, Camat dan seluruh stafnya, Kepala Desa, Lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.